Dor, hai guys. Sebentar lagi Indonesia akan menghadapi Guinea U23 untuk memperebutkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Jadi ini adalah kesempatan terakhir timnas Indonesia U23 untuk mendapatkan tiket menuju Olimpiade ya. Gue berharap semoga kita bisa, apapun hasilnya ya, kita bisa menampilkan permainan terbaik dan jangan grogi gitu. Jadi nothing tulus aja, gas terus kayak waktu lawan Korea dan waktu lawan Jordan yang di atas kertas sebenarnya levelnya ada di atas kita. Oke, kali ini gue mau ngebahas dua pemain Guinea U23 dengan harga atau nilai pasaran tertinggi, yang udah pasti dua pemain ini adalah dua pemain yang harus kita waspadai ya, paling kita waspadai. Ya bukan berarti pemain yang lain nggak harus kita waspadai atau kita anggap remeh, tapi seenggaknya dua pemain ini adalah dua pemain terbaik yang dimiliki oleh timnas Guinea U23. Siapa aja orangnya? Yang pertama adalah Agouibou Camara, lahir pada tanggal 20 Mei tahun 2001 atau berusia 22 tahun. Tingginya memang hanya sekitar 1,7 meter atau 170 cm. Hampir sama seperti tinggi kebanyakan pemain kita ya. Saat ini ia bermain di klub Atromitos Aten, klub di Liga Kasta Utama atau kasta tertinggi Yunani, pinjaman dari klub Olympiakos atau klub papan atas Yunani yang udah langganan di Liga Champions. Dia bermain di posisi gelandang serang, jadi daya dobrak timnas Guinea U23 bisa dibilang mengandalkan sosok Camara ini ya. Sekarang kita akan lihat statistik Camara ini di Liga Super Yunani tahun atau musim ini ya. Dia udah bermain sebanyak 17 kali di Super League dan mencetak 1 gol. Sedangkan saat ini Super League Yunani sedang memasuki masa playoff dan sudah bermain sebanyak 4 kali Camara ini dengan mencetak 1 gol. Lalu karir Camara di tim nasional juga cukup mentereng ya, mulai dari kelompok umur Guinea U17 sampai ke Guinea U23, di mana di Guinea U23 dia sudah tampil 5 kali dan mencetak 1 gol. Bahkan dia udah dipanggil juga di tim nasional sejak tahun 2019. Saat ini dia sudah memegang 29 caps di tim senior dengan 5 gol. Oke, sekarang kita bahas harga pasaran Agouibou Camara. Saat ini harga pasarannya adalah sebesar 43,45 miliar rupiah. Tapi harga pasaran tertinggi dia adalah pada bulan Juni tahun 2022, di mana dia masih bermain di Olympiakos. Saat itu harga pasaran dia adalah 86,91 miliar rupiah. Oke, sekarang kita beranjak ke pemain selanjutnya, yaitu Nabi Yusuf Olare. Pemain ini kelahiran 6 Agustus 2002 atau sekarang berumur 21 tahun. Posisinya adalah bek tengah, tapi bisa juga sebagai bek kanan. Tinggi badan pemain ini adalah 177 cm, yang sebenarnya kurang ideal untuk posisi bek tengah ya. Tapi kalau kita lihat beberapa klub Eropa dulu mempunyai bek tengah yang posturnya nggak terlalu tinggi. Sebagai contoh, ada Fabio Cannavaro dulu di Madrid, Inter, dan Juventus. Lalu ada Ivan Cordoba yang posisinya juga bek tengah. Dan untuk contoh pemain masa kini dengan postur yang tidak begitu tinggi untuk ukuran bek tengah adalah Lisandro Martinez, pemain Manchester United dengan postur sekitar 175 cm. Oke, kita kembali ke topik utama, Nabi Olare. Dia sekarang bermain di Boluspor, klub divisi kedua Liga Turki. Jadi dia ini pemain reguler ya di tim Boluspor ini, dengan statistik di musim ini bermain sebanyak 31 kali dengan menjumlahkan 5 gol dan 2 assist. Bayangkan 5 gol dan 2 assist sebagai seorang bek tengah. Olare juga sudah bermain di kelompok umur di timnas Guinea. Sebagai contoh, dia sudah bermain di Guinea U17 sebanyak 4 kali, lalu Guinea U23 sebanyak 5 kali. Bahkan dia juga sudah dipanggil oleh tim Guinea senior ya. Dia melakukan debut pada tanggal 21 November 2023. Sejauh ini dia baru membela timnas senior Guinea sebanyak 1 kali. Sekarang kita akan bahas nilai atau harga pasaran dari Nabi Olare ini.
Harga pasaran dia saat ini adalah sebesar 17,38 miliar rupiah. Sejauh ini adalah harga pasaran tertinggi yang dimiliki oleh Nabi Aulare. Bisa jadi kalau misalnya dia makin bersinar, jumlah gol atau asisnya makin banyak, dia akan makin diminati dan harganya akan makin meroket. Oke, jadi itu adalah dua pemain Guinea U23 dengan harga pasaran termahal dan sudah memiliki pengalaman bermain di Eropa. Gua akan tambahkan satu pemain lagi yang bukan termasuk ke pemain termahal, tapi termasuk ke penyerang yang cukup subur ya di Guinea U23. Namanya Algasime Bah. Dia ini sudah mengoleksi 9 penampilan di Guinea U23 dengan torehan 3 gol. Pemain ini memiliki tinggi 182 cm, sangat cocok untuk menjadi penyerang atau menjadi target man ya. Jadi kita harus waspada. Dan bermain di tim Olympiakos, tim terkuat di Yunani atau salah satu yang terkuat ya. Sudah langganan Liga Champions. Walaupun dia belum masuk ke tim utama Olympiakos, masih ke tim junior Olympiakos. Dengan membukukan 20 pertandingan dan mengemas 7 gol serta 2 assist. Bisa kita lihat ya dari sini bagaimana kemampuan dari pemain ini yang kita harus waspadai. Jangan gugup seperti pertandingan melawan Uzbekistan dan Irak kemarin. Oke, gitu aja ya. Di belakang gue akan memberikan beberapa informasi tentang timnas kita ya. Kita akan bertanding di Paris pada tanggal 9 Mei nanti melawan Guinea U23 untuk memperebutkan satu tiket terakhir ke Olimpiade Paris. Jadi menurut gua kesempatan ini adalah kesempatan emas ya, karena kita dari 2 kesempatan sebelumnya gagal. Ini adalah kesempatan terakhir. Tapi kalaupun kita nggak bisa lolos Olimpiade, bukan berarti segalanya musnah atau segalanya akan kiamat gitu. Ini adalah satu langkah maju sebenarnya, karena kita udah bisa melewati target yang ditetapkan, yaitu lolos fase grup di Piala Asia atau bahkan ke perempat final. Kita udah melewati itu dan kita udah sampai ke semifinal. Jadi terlepas dari hasilnya nanti, kita harus tetap melanjutkan tren positif ini. Jadi Sintayong sejauh ini tracknya udah bener menurut gua, jadi tinggal dikembangkan lagi. Dan yang perlu diwaspadai dari Guinea U23 ini sama seperti negara-negara Afrika lainnya yang secara fisik mereka harusnya udah pasti unggul ya daripada kita. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan soal fisik ini, apalagi ini adalah partai knockout gitu. Jadi kita harus persiapkan juga main selama 120 menit. Jaga-jaga gitu, in case nanti pertandingan berjalan 120 menit, fisik kita jangan sampai bablas gitu, baru 90 menit udah ngos-ngosan. Jadi itu menurut gue yang paling utama yang harus dipersiapkan oleh timnas kita. Kita akan diajak main fisik, diajak main lari gitu, diajak main stamina. Dan kalau urusan fisik atau stamina gini, itu nggak ada taktiknya ya. Jadi benar-benar harus dipersiapkan fisik pemain-pemain kita nih. Kalau soal taktik, biar Sintayong yang mikirin karena dia udah pasti lebih jago daripada pengamat ecek-ecek kayak gue gini. Tapi kalau soal fisik, itu udah no debat. Karena udah jelas ya, nggak pakai taktik apa-apa itu udah kelihatan. Kalau misalnya main 90 menit udah ngos-ngosan ya wassalam. Oke guys, jadi gitu aja ya buat video kali ini. Tetap dukung timnas apapun hasilnya nanti. Semoga tim nasional kita bisa lebih berprestasi ke depannya. Dan ingat, semuanya butuh proses. Jadi kita harus sabar dan mendukung Sintayong dan PSSI. Ya udah gitu aja ya guys. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga videonya bermanfaat. See you.